Ya, jadi teman-teman saya yang satu letting gitu ya, itu kalau pembahasan Asy'ariyah itu sudah agak takut gitu. Jadi kayak alergi gitu, bahkan tidak mau membahas bahkan. Karena konsekuensinya mereka tahu, mereka akan dituntut untuk apa ya, komitmen di atas ketetapan itu, ketetapan bahwa Asy'ariyah itu ahlul bid'ah gitu loh. Mereka yang belajar lama di Wahabi itu ngeri gitu loh kalau membahas masalah itu. Jadi ini cenderung orang-orang yang baru taklim atau baru ngaji jiping, ngaji kuping ya, atau yang baca caption, ini yang cenderung reaktif gitu. Wahabi yang agak lama itu lebih tasamuh. Ya mereka lebih, ya sudahlah, Asy'ariyah itu juga pemahaman akidah dari para ulama juga gitu. Kemudian ada Athariyah yang juga seperti itu. Jadi memahami ini ya, ini yang senior-senior ya, Wahabi senior itu rata-rata memang apa ya? Maksud saya Wahabi senior yang tua seperti saya ini loh, tua 48 tahun ini ya. Jadi itu mereka itu diem gitu. Ya banyak yang tawakuf sih seperti saya ini, diem akhirnya. Karena apa? Oh alah, begini toh fenomena akidah sepeninggal Nabi gitu loh. Jadi ada sahabat yang menakwil, ada sahabat yang tidak menakwil, begitu. Dan disitulah, karena itulah fenomena itu, maka mereka ini maklum gitu. Ya sudahlah. Akhirnya dengan sikap ini tuh enak gitu. Akhirnya kalau kita lihat saudara kita yang Asy'ariyah itu, ya mereka muslim dengan penakwilan sahabat gitu. Kemudian lihat Wahabi, oh ini sabuk putih, gak usah direken kan gitu, gak usah dihiraukan kan gitu. Jadi begitu saja sekarang itu. Ini semata-mata mengejar apa sih? Mengejar jannah, mengejar surga Allah. Itu saja, karena hidup kita ini untuk apa? Untuk ibadah, nggak untuk menang kalah sebenarnya. Itu kan ya. Jadi itu pandangan saya terhadap teman-teman Wahabi yang sabuk putih atau yang masih belum sabuk putih ya. Ya itulah, belajar dulu sebelum tampil di live, sebelum tampil di TikTok, Facebook, bikin caption ya. Ya setidaknya taklim lah dulu tentang bagaimana itu perdebatan Athariyah, Asy'ariyah itu dari zaman sahabat sampai hari ini gitu loh. Sehingga malu-maluin saya itu kadang, itu ya itu yang bikin saya keluar Wahabi itu malu, kadang kalah terus gitu loh. Kalah terus, akhirnya ya sudahlah, keluar aja dari Wahabi gitu. Ya gitu. Lanjut Pak Jenggot, tadi cerita belum selesai loh, yang jambak-jambakan tadi. Keren itu, sebut nama penasaran ini, penasaran nih, harusnya penasaran ini. Namanya sebut aja gak apa-apa. Pak Jenggot. Itu terjadi di kelompoknya Hajuri. Jadi gini loh ya, setiap sip. apa namanya, jadi perpecahan di dalam kelompok selain jihadi ya, kelompok satu guru ya ini ya, Madkhali ya sama Mukbil ini kan. Kemudian ada kelompok Syekh Shalih Fauzan juga, akhirnya menelurkan jadi tujuh asnaf ini kan, 7 kelompok ini. Itu mereka ini sebelum berpecah itu rame, berantem dulu memang gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat apa ya, jelek lah, sejak mereka ini jelek sekali. Kalau saya sampai heran kok ada seorang muslim memusuhi saudaranya sampai seperti ini ya gitu. Bahkan ya satu contoh saja ya, ini yang tadi yang tentang Hajuri tadi nggak saya sebutkan ya, karena beliau sudah rahimahullah ta'ala, sudah meninggal. Beliau itu guru saya juga, saya dan itu yang dicekik itu teman saya kan gitu, yang akhirnya pindah ke inisialnya. Jangan Pak. Ngotot ini yayasannya apa? Roja. Oh, mereka anti yayasan Pak. Ini kelompok anti yayasan. Yus inisial wes nggak apa-apa, inisial. Jangan, nanti saya fotoan nanti. Host ente nggak dengar tadi host. Ini senior ini setara dengan Ustadz Yazid ini levelnya. Ustadz Aunur Rafiq Gufron loh, setara dengan itu. Selevel itu ustadznya itu. Pernah diancam di Bun-Bun loh. Pernah diancam. Saya pernah diancam di Bun-Bun. Artinya ini rawan beliau ya, apalagi dipublish tiba-tiba besok nggak ada lagi. Rawan. Saya itu pernah dipukul loh Pak, dipukuli di depannya kantor pajak itu. Mobil saya ditendang sampai cepot itu. Sampai cepot pintunya itu pernah saya itu, mobil saya tahun 2010 itu. Yowis, berapa orang yang 2007. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya itu yang mukul itu siapa murid-muridnya? Ya itu dari kelompoknya ini. Ya itu orang-orang Jember lah, tahu lah kalau Jember itu di mana. Atau gini lewat DM. Lewat DM. Gini. Kalau mau tahu siapa yang mukuli itu ya mungkin Pak Andunisi sama Pak Farid on cam. Barangkali itu orangnya, karena dua-dua ini kan mantan Wahabi. Bukan STDI Imam Syafi'i, bukan. Belum ada itu STDI Imam Syafi'i, masih
tahun-tahun itu masih belum ada, Ustadz Syafiq belum datang. Oh iya, salah Itu kan satu Ustadz Syafiq muridnya siapa? rating di bawah Ana itu, di bawah saya itu ratingnya. Sebutin nama murid-muridnya siapa, biar pada tahu. Ini masalahnya itu bukan masalah Jangan agama, cuma dong. masalah bisnis. Jangan Yang kemudian jangan, Os. ditarik ke agama. Jadi kayak gitulah. Rata-rata memang kayak gitu. Nggak apa-apa, Pak. Rata-rata itu, jadi Ngotot janganlah. aja. Pokoknya saya ceritakan lah ya. Saya pernah dipukul, mobil saya pernah dirusak, mobil saya pernah dilempar batu, saya pernah lihat cekik-cekian, saya pernah lihat kafir-kafiran di antara ustadz mereka. Nah, seperti itulah fenomenanya, gitu saja. Sehingga saya itu pun bukan, saya nggak keluar loh dari mandat salaf, Mas Yan. Dalam Masih keadaan saya tetap ya, terdolimi masih seperti tetap itu, ya. saya nggak keluar. Karena apa? Karena saya melihat itu akhlak oknum. Itu. Itu akhlak oknum, oke. itu bukan manhaj. Itu bukan Kapan akidah. antum- Itu. Apa peristiwa apa yang betul-betul antum keluar dari itu? Apa? Lah itu tadi 3 tauhid itu, dasar 3 tauhid yang ternyata bukan dari Al-Quran dan Sunnah bahkan. Kalau Nggak ada mungkin- dalilnya. Ini, Pak Jenggot nggak Estot, seru, ini, nggak Estot. seru, nggak nyebutin Saya nama. itu Nggak seru. gini. Jangan Gimana? gitu. Yang pertama itu untuk meyakini Tuhan di atas itu kata Pak Jenggot bumi harus datar. Oh iya betul itu. Betul. Tahu. Betul, itu, Pak Jeng. Tahu. Betul Pak. Iya itu, sudah saya sampaikan juga ya itu ya. Itu taklim awal-awal saya itu masalah akidah, kitab tauhid itu. Di tafsir apa sih? Di tafsir An-Naba itu, di surat An-Naba. Wal ardo mihada itu loh. Nah itu. Saya Nasir As-Sa'di itu. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitabnya saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu gurunya saya bin Bas. Ya, itu gurunya saya bin Bas ini menjelaskan tentang wal ardo mihada. Itu. Tapi ustadznya ini bacanya tidak yang di dalam kitab itu. Itu. Yang dijelaskan bahwa mereka yang meyakini bumi itu tidak datar atau bulat, ini sungguhnya mereka telah ingkar terhadap Al-Quran, mereka telah kufur terhadap Al-Quran. Nah, Ngeri itu. ya, cuman gitu. Ngeri, ya itu awal-awal akidah saya di situ itu. Dan mereka tidak Ngeri. sulit untuk menetapkan Allah di atas kalau buminya gak datar. Gitu loh. Betul. Jadi konsekuensi Allah di atas itu bumi harus datar. Itu. Kalau tidak seperti itu maka gagal lah konsep Tuhan di atas kan gitu. Nah, itu konsep Pak Tuhan di Jenggot, atas Pak gagal Jenggot. kalau ternyata bumi itu bulat. Itu. Pak Jenggot nggak seru, nggak nyebutin Paham. nama, nggak seru. Jangan Oh, Os. jangan gitu, Nanti Os. DM Jangan dipaksa, Os. Dem. Nanti DM Os. Nanti saya tidak tahu nggak ini bisa tidak terus tahu tahu. punya saya. Tapi gini Ustadz Ahmad, Pak Jenggot, terkait Allah turun di sepertiga malam itu gimana? Kalau mereka memahami Allah di atas, itu Ya kan Allah itu kan turun. rusak kan. Ya itu yang membuat saya kemudian salah satu yang membuat saya yakin bahwa saya harus keluar dari manhaj salaf yaitu bahwa Allah mereka itu Allah Naruto, banyak sekali Allah mereka itu, gitu. Jadi ada yang di atas ars, ada yang di sepertiga malam di Amerika dan di setiap waktu ada Allah itu. Jadi begitu. Jadi Berarti saya menurut tuh bingung. berarti menurut antum Allah Naruto itu yang mengeluarkan Kage Bunshin gitu ya? Iya. Kalau boleh saya koreksi dari Ustadz Ahmad ini bukan memaksa diri keluar dari manhaj salaf, memaksa diri dari komplotan salafi. Karena manhaj salaf itu tidak menetapkan seperti penetapannya salafi kan begitu. Iya benar itu benar. Saya salah tadi pakai istilah manhaj salaf salah. Saya kan karena itu loh umumnya mereka kan pakai istilah itu jadi saya ikut-ikutan gitu. Maksudnya salafi yang itu maksudnya itu. Makanya saya sering pakai nama Wahabi juga sih, Wahabi lah itu aja. Ya begitulah lebih aman. Atau kalau saya menyebutkan mereka itu dengan nama talapi aja, biar Oh ya terserah. manhaj salafnya biar tetap masih karena al-Asy'ariyah al-Maturidiyah itu adalah para pemegang manhaj salaf. Nah iya itu manhaj salaf itu benar kok. Saya yakin itu kebenaran juga Betul, manhaj salaf itu betul. gitu. Yang Ya. jadi masalahnya itu kan mereka mengklaim itu, kemudian mengklaim diri ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Kita iya, bisa iya, menetapkan nama ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak versi mereka. Kalau Iya, versi iya. mereka itu kan ngarang mereka itu. Iya. Karena seperti yang turun sepertiga malam itu bukan rahmat Allah, bukan ampunan Allah, bukan, tapi Zat, zat ya, Allah zat. yang turun. Itu kalau mereka. Itu loh. Jadi seperti turun Sehingga gunung sulit ya. sekali untuk meyakini itu sulit gitu. Sehingga sedangkan kita harus menetapkan Allah itu di atas ars gitu. Nah itu loh bingung kita itu. Makanya di situ saya selamat keluar aja dari pemahaman seperti ini. Saya selamat sudah. Kalau saya Pak lebih memahami ketika mereka menyebutkan Allah turun di sepertiga malam itu zatnya, saya lebih memahami kalau Tuhan mereka itu doyan keluyuran Pak.
Iya, Pak ngalong Jenggot, gitu, Pak Jenggot. ngalong, ngalong. Pak Jenggot. Ustadz Ahmad, kalau boleh bertanya sama Ustadz Ahmad, Ustadz Ahmad keluar dari komplotan begal manhaj ini tahun berapa? 2000 ya resminya 2023 ya 2020 sudah secara etikot sudah keluar saya secara etikot saya keluar deklarasinya 2023. Saya ini tipenya orang yang harus mendeklarasikan karena saya dulu termasuk orang yang mendakwahkan gitu. Masya Jadi Allah. konsekuensi saya itu sebagai menebus dosa-dosa saya selama 23 tahun saya harus bersih-bersih lah Akbar, terhadap Masya dosa Allah. saya itu. Takbir, Gitu. takbir, Iya. Masya Allah. Allahu Kalau Akbar, Ustadz Pak Ahmad Jenggot. ini dulunya, mohon maaf kalau dulu ini semoga banyak merekam ini, banyak yang mengambil faidah dari ya, karena udah banyak bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga udah banyak orang-orang yang akal warasnya berfungsi kembali setelah meninggalkan komplotan-komplotan yang mengatasnamakan manhaj. Sudah banyak yang keluar. Kalau boleh tahu nih Ustadz Ahmad ini dulu kalau waktu belajarnya antum termasuk yang senior ya berarti di komunitas itu. Ya murid senior lah, bukan guru, saya bukan ustadz saya. Oh, Ya tapi ustadznya sempat- kecil-kecil ngajar jurumiyah ya, tapi kan kalau seperti ustadz besar itu enggak seperti itu. Pak Tapi Jenggot, kalau lanjut Pak Jenggot, guru- lanjut. Tadi guru- cerita ini guru- loh, pas cekik-cekian itu loh, itu menafsirkan Allahu gimana? Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ustadz Ahmad itu kalau boleh tahu gurunya Ustadz Ahmad itu murid mulazamahnya Syekh yang ada di Yaman apa di Saudi? Iya, saya ngambil dari murid-muridnya Syekh Robi. Saya ngambil dari muridnya Syekh Mukbil. Syekh Robi itu Mekah. Syekh Mukbil itu Damat Yaman. Kemudian saya ngambil juga dari murid-muridnya Syekh Saleh Fauzan di Madinah. Sekarang di Riyadh ya beliau ya. Itu. Oh jadi antum berarti di mix ya, di mix aja dari semuanya. Iya, saya ada tuh gitu. pernah di 4 kelompok lah minimal saya itu. Saya pernah di Ajuria, saya pernah di Lukmania, saya pernah di kelompoknya Ustadz Dzulkarnain, Ustadz Asewet. Saya awal-awalnya belajar di Ustadz Yazid malahan. Itu. Masya Allah. Jadi saya ingin tegaskan Ustadz Ahmad, fakta mereka itu saling rebutan manhaj itu memang nyata ya. Oh, nyata sekali Pak, nyata Betul. sekali. Rebutan bukan, aduh banyak itu masalah duniawi mayoritas itu Pak. Kalau saya lihat itu Betul. masalah Nah, tersinggung dan tidak tersinggung saja itu masalahnya itu kadang itu. Masukannya begini ke Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu kan harus jadi wasilah kebaikan orang. Kalau di dalam hadis itu kan li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jadi buat orang lain yang nanti dapat hidayah keluar dari komplotan para penjahat yang mengatasnamakan salaf ini, para pemotong ilmu ini, maka Ustadz Ahmad akan dapat pahala. Jadi Ustadz Ahmad itu bergabung nanti di TikTok, di setiap komal-komal yang menyatakan manhaj salaf, tapi mereka bagian dari beberapa kelompok yang itu. Ustadz memberikan memberikan faidah kepada mereka. Di sini itu yang lucu begini, karena ada satu musuh yang sama bagi mereka. Dari kelompok manapun, baik itu dari Madakhilah maupun dari Syekh Mukbil maupun dari kelompok yang tanda kutip Saudi maupun kelompok yang lainnya, ketika menghadapi orang-orang aswaja, mereka itu bersatu padu dalam satu koma seolah-olah mereka bersama-sama bersinergi. Nah ini yang harus, seperti mohon maaf saya sampaikan, si mahasiswa itu latar belakangnya itu ke Asewed ya. Tapi kok bisa berdiri bersama dalam komal dengan Altab CS? Padahal itu kontranya. Asewed itu kan menyatakan komunitasnya orang-orang yang ada di Roja itu adalah komunitasnya para pengikut Ali Hasan Al-Halabi. Ya Muqtadi, iya. Nah, jadi kalau bisa komal-komal yang satu koma atas nama manhaj itu faktanya mereka itu kayak mahasiswa dengan Altop dengan Mataram kayak sama, padahal mereka aslinya cakar-cakaran. Nah, Oh, cakar-cakaran mereka. harusnya muncul sosok ustadz yang mengingatkan kepada mereka, Ustaz. Mengingatkan biar netizen juga mengambil ya faidah dan teredukasi dengan fakta, karena banyak orang yang menganggap oh saya sudah 13 tahun, saya sudah 5 tahun di manhaj salaf, saya lebih mengenal kepada manhaj salaf dengan baik. Itu banyak yang tertipu oleh itu, Ustaz. Jadi dimohon dari semua orang yang peduli terhadap amanah ilmiah, peduli terhadap persatuan umat, peduli terhadap ilmu-ilmu para ulama, muncullah untuk merod setiap orang-orang yang mengatasnamakan manhaj salaf, padahal di belakang mereka itu aliran yang bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Wahabi dan Talafi, yang itu maksud saya. Pak Ahmad Jenggot, Keren ini, Pak Ahmad keren Jenggot, ini, sebentar, saya keren potong. ini. Ini ada yang tanya
di mana mereka cakar-cakaran, cerita lagi tadi cekik-cekian sampai Oh iya, mengkafirkan. betul, betul, betul. Ini ada yang tanya. Jadi kalau masalah kekerasan itu ya, ini kan sudah terjadi di sejak zaman Ustadz Ja'far itu kan sudah banyak kekerasan tuh ya. Ada yang Abdurrahim itu yang dari Surabaya itu yang di rajam itu tanpa keterlibatan pemerintah itu dirajam. Itu sampai mati. Dan tahu cerita perajamnya ke saya itu ya, salah satu perajamnya itu cerita ke saya. Saat itu Abdurrahim itu sudah dibenamkan kepalanya, badannya di tanah. Tinggal kepalanya saja itu Abdurrahim itu. Lah, teman-teman yang merajam itu melemparnya dengan batu-batu kecil gitu. Saya itu kasihan dengan Abdurrahim ini. Kalau begini dia ini nggak mati-mati. Maka dia bawa batu besar, dilemparkan itu di atas kepalanya pas gitu. Jelek, langsung mati saat itu. Nah itu. Ini cerita saya ke sini. Ya Allah, innalillahi sampai itu. Ini izin. Apa nih Ustadz Ahmad? Kenapa sampai seperti itu? Apa kesalahan beliau ini? Rahimahullah ta'ala, saya itu mau cerita kok malu saya tuh. Kasus Nggak apa-apa. Ambon Kalau dalam kejadian ini kan di artinya kita Ambon. tidak menyebut nama, insya Allah tidak. Oh, gimana? Waktu Gimana tadi? Laskar Jihad dulu loh, waktu Laskar Jihad. Laskar Jihad. Jadi ada masalah apa yang hadnya itu rajam gitulah. Seperti itu. Oh. Heeh. Kebetulan ini ada teman saya juga ini, tapi belum naik ini beliau. Beliau namanya Ustadz Taufik, beliau juga mantan ter, gitu kan. Beliau itu baru tahu info dari saya setelah saya mengatakan di peristiwa Poso itu pihak sebelah itu sempat menyerang kita Asy'ariyah gitu. Bahkan sampai pertumpahan darah pernah itu. Beliau awalnya tidak percaya, tapi setelah dia konfirmasi sama temannya, memang betul ada seperti itu. Dilanjut Ustadz Ahmad. Kalau di Poso itu Laskar Jihad itu juga nggak cocok dengan kompak. Jadi jihadi itu ngumpulnya kan di kompak ya. Kalau Laskar Jihad ini sendiri, jadi yang menyerang Asy'ariyah itu dari kelompok mana itu kan harus jelas itu. Dari kelompok Pak. Itu Laskar Jihad, Masya Allah, iya. Ya itu. Jadi kejadian kekerasan itu sudah wajar ya. Jadi bagaimana dulu ya ustadz mereka meludahi anak buahnya itu umum seperti itu tuh. Meludah itu ada dalilnya. Dalilnya itu dari Al-A'mas. Al-A'mas itu ya dulu itu matanya kan sakit ya. Beliau itu punya kekurangan di suka meludah gitu. Nah, jadi kalau ada darsnya Al-A'mas itu muridnya itu mendekat, sisi yang tepatnya meludah itu sebelah kiri itu kena ludahnya Al-A'mas semua itu. Nah, itulah taklim-taklim seperti itu digecar kalau mereka sehingga membenarkan ustadz mereka ketika meludahi anak buah mereka itu, anak ustadznya dengan ada dalil dalilnya. yang tidak Meludahi itu ada dalilnya itu Al-A'mas itu. Seperti itu, sampai seperti itu. Ya, bukan sesuatu yang urgen, malah oke, ya Pak. Padahal Al-A'mas waktu itu meludahi itu bukan karena sengaja, karena dia kebiasaan matanya sakit gitu. Nggak sengaja itu meludahi itu maksudnya. Itulah. Tapi dia mempraktekkan itu untuk orang yang tidak sepemahaman dengan mereka kan begitu. Mereka untuk membenarkan ustadz mereka yang meludahi teman itu loh, meludahi pasukan itu loh. Iya, Jadi Pak. kalau mereka tuh marah sampai meludah itu, meludahi temannya sendiri, bawahannya kan ya kayak gitulah ceritanya itu. Lanjut. Jenggot lanjut. Jadi- Cakaran terus lanjut. Nah, Iya, udah, kemudian Allah. kalau kejadian yang saya dipukuli Ngotot ini. Terus. Jadi saya itu tahun 2006 itu kan pindah ke Jember sana belajar di sana. Itu ada masalah ekonomi, masalah bisnis. Lah yang lawan bisnis saya ini itu combe ngajak ustadz di situ. Jadi untuk memusuhi saya. Jadilah itu tahdir gitu, ditahdir saya. Lah tahdir itu seluruh pondok itu sudah nggak nyapa saya, sudah nggak boleh nyapa saya. Nggak boleh menyapa saya, ngajak ngobrol nggak boleh, itu namanya tahdir kayak gitu tuh. Sampai saya itu nggak boleh masuk pondok. Jadi kalau saya nganter anak istri saya masuk pondok, saya hanya di luar aja, di luar pagar jauh, antara pagar menuju madrasah pondok itu jauh, madrasahnya istri saya ngajar itu jauh, jadi saya itu harus di depan sana nurunin anak dan istri baru saya boleh pergi, saya masuk itu. Dulu saya seperti itu, diperlakukan sampai seperti itu. Bahkan istri saya itu dipengaruhi untuk bercerai dengan saya. Seperti itu. Itu. Lanjut Pak, itu oknumnya yang nyuruh ceraiin siapa itu Pak? Lanjut Pak, terus. Itu sistemik ya, artinya
kalau oknum kita nggak bisa nyebut nama karena itu terdiri para umahat gitu. Jadi Oh, tim gitu. ada Pengen tim Turunin ini Nama hostnya, pondoknya, pengen ku nama turunin ini pondoknya. hostnya ini. Nama Mau pondoknya. ku turunin ini hostnya, serius ini. Mau dan ku turunin umum ya. hostnya ini. Jadi kalau di sana itu Gimana perbedaan ini? perbedaan manhaj antar Wahabi ini gitu ya. Konsekuensinya cerai itu umum banyak dan saya itu menemukan 4 orang kalau nggak salah yang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya karena perbedaan Gitu. manhaj ini. Itu Seperti itu. grup pengajiannya siapa? Kelompoknya Lukman Babdu. Mantap. Pondoknya. Berarti mereka itu berarti mereka sangat rasis Gimana caranya turunkan hostnya ini? Bagaimana caranya? Saya turunkan hostnya ini. Gimana caranya? Jangan disebar dulu Pak ini Pak. Saya itu hanya ngomong terjadi ini loh kelompok-kelompok ini itu kan kelompok yang Betul, dulu betul. itu. Rawan ini host. Nggak Rawan ngerti nanti ini saya kena host. UTE loh, UU ITE saya Nggak nanti. tahu, banyak ini nggak tahu ente resikonya. Nanti ku ceritakan di belakang layar lah. Yang gimana rekam tolong nih? jangan Selamat. didit ya, tolong didit. Iya. Yang rekam tolong didit. Saya nanti yang masuk Iya, penjara ini saya bahaya. tahu ini, saya tahu resikonya nih host. Ustaz Besar Ahmad. banget ini host. Ustaz Ahmad, ini kalau berbicara fakta ini memang luar biasa. Memang fakta itu tidak bisa dibantahkan apalagi oleh para pelaku sejarahnya. Yang saya tanyakan itu ketika terjadi kerusuhan Ambon lah sebut saja. Itu kan hari LJ itu ikut banyak ke sana memobilisasi umat Islam kelompoknya itu untuk ikut ke sana. Pertanyaannya, LJ pemimpin dan kelompoknya itu mewakili Wahabi atau tidak? Tidak mewakili Wahabi karena Wahabi sendiri itu berbeda pendapat di dalam masalah keberangkatan itu. Ya, tapi mewakili Salafi ya. Enggak juga berbeda pendapat. Enggak jumhur Oh, mereka. jadi kalau berarti mereka itu sempalan ya, bukan Wahabi, bukan Salafi gitu. Enggak, hanya berbeda pendapat saja. Dua kelompok, ada yang mengingkari, ada yang berangkat gitu loh. Iya, soalnya begini, faktanya ketika kejadian itu di tahun 99 2000 sampai selanjutnya, ketika ada Laskar Jihad yang berangkat ke sana, itu dimobilisasi oleh pemimpin yaitu Jafar Umar Talib. Itu berangkat ke sana, kemudian banyak fatwa dari dia itu menyatakan bahwa banyak yang syahid di dalam kelompoknya. Tapi beberapa tahun kemudian dia disuruh menghadap ke Madinah, disuruh mencabut fatwa resolusi jihadnya. Jadi yang fatwanya mujahid yang disebutkan syahid itu dicabut lagi karena dia keliru dalam menentukan sikap itu. Nah, ketika itu disuruh meminta dicabut lagi peranannya dia memberikan resolusi jihad di Ambon itu, sikapnya pemimpin LJ dengan kelompoknya gimana Ustaz? Apakah dia kembali ke pangkuan Salafi versinya orang-orang Madkhali atau Yaman, atau dia masih sempalan menyendiri? Yang menyendiri Ustadz Ja'far itu setelah pulang dari Ambon itu seperti ini ya, pesakitan gitu karena ditahdir seluruh murid-muridnya. Sehingga beliau itu pondok beliau di Degolan sepi sekali, nggak ada orang dan sedikit sekali yang mengikuti beliau itu setelah pembubaran Laskar Jihad itu. Banyakan itu ikut Ustadz Lukman Babdu dan Ustadz Asewet, banyakan ke sana. Itu. Jadi Terus mulai ini apa? Asewet sama Pak Abduh cakar-cakaran nggak? belum enggak kayaknya. Berpisah ya. Berpisah saja sekarang ya. Kayaknya enggak berpisah aja itu. Tapi Sudah masih berpisah satu. ya, sudah berpisah mereka. Jadi ini ini maksud saya, ngomongnya cakar-cakaran aja dari tadi, Mas. maksud saya itu Iya, ini Ustaz Tandir. Kalau bisa ku turunin ini hostnya dari tadi. Ustaz Ahmad. Jadi dari situ publik itu harus tahu sebenarnya pemahamannya Jafar Umar Thalib sebut saja, dia itu secara pemahaman akidahnya memang Wahabi, tapi secara komunitasnya dia Salafi komunitasnya. Kemudian dia setelah pasca dijauhi, ditahdir oleh kelompoknya karena tidak setuju dengan itu dan bertentangan dengan tanda kutip keputusan ulil amri, dalam hal itu pemerintah Indonesia yang tidak memobilisasi ke sana. Kemudian dianggap bahwa beliau dan kelompoknya itu tidak mewakili Salafi, sehingga beliau pas pulang itu kan jadi agak sedikit linglung, kehilangan jemaah banyak. Akhirnya gabungkan di televisi itu masuk dengan Ustadz Arifin Ilham, sehingga disebut asalnya Betul. dari Betul. dari panglima perang menjadi panglima jikir katanya. Tapi tetap perubahan pemikirannya tentang kewahabiannya tidak pernah lepas dari sosok itu. Nah, yang jadi akal permasalahan itu banyak yang terlibat ke sana itu
untuk mengatasnamakan memang jihad fisabilillah itu dilatar belakangi oleh berbagai macam latar belakang, namun tidak ditutup kemungkinan banyaknya kelompok-kelompok Wahabi yang memang punya nilai destruktif yang menghancurkan kaum muslim itu banyak. Di antaranya yang paling besar ini yang Salafi ini. Sekalipun orang-orang Salafi akan mengkritisi Ja'far Umar Thalib. Ja'far Umar Thalib itu tidak mewakili Salafi, katanya kan begitu. Nah, yang jadi fakta di lapangan banyak tokoh-tokoh senior yang dulunya belajar ke Ja'far Umar Thalib, tapi kelakuan tahdir mentahdirnya itu masih berjalan. Seperti diantaranya Lukman Ba'abdu, Umar Asewe, termasuk Zulkarnain Sunusi, termasuk juga mungkin yang lainnya lah banyak. Nah, ini yang perlu diedukasi masyarakat itu, bahwa fakta mereka itu sesama mereka aja begitu. Jadi bagaimana mereka mau berpegang kepada ilmu yang kokoh dari para ulama, dari akhlaknya saja sudah begitu kepada sesamanya, apalagi di luar, kepada orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang harus disadarkan masyarakat. Jangan terlalu percaya sama jargon kembali kepada Quran dan Sunnah dan bermanhaj salaf, padahal dari dalamnya aja mereka sudah tidak bisa saling membenahi satu sama lain. Itu mungkin Ustadz Ahmad, dibutuhkan peran serta Ustadz Ahmad mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah dihapuskannya pengaruh dosa dari fanatisme dulu yang pernah dirasakan oleh Bang Ahmad ini. Iya, Gitu Bang makanya Ahmad. saya mau naik ini kan juga untuk dalam rangka itu, dalam rangka bertaubat ini. Bagus Pak Ahmad, Ustaz lanjut Ahmad. tadi. Lanjut. Kira-kira berkenan nggak ini antum fallback nanti ke setiap ada ini nanti langsung anda undang antum sebagai narasumber gitu. Alafu minkum, Tapi ini jangan nggak yang waktunya. pasti nggak seperti host ini maksa yang cakar-cakarannya ini gimana ini? Pak Jenggot, lanjut tadi yang ini loh, yang perceraian tadi, terus sama cakar apa ya? Antum mau dibunuh itu loh, seru ini loh, bener loh. Biar yang di bawah nyimak. Katanya mau dibunuh. Ya kan sudah kan, diancam di Facebook kalau keluar Surabaya akan dibunuh. Kemudian mobil saya dilempar batu kan gitu. Itu Pecah siapa? Yang kacanya. melakukan siapa? Yang melakukan? Ya kalau saya tahu sudah tak laporkan polisi, Pak. Oh, Ya nggak gitu. tahu ngelewat itu. Alah, ya Allah. Ya kan nggak menuduh juga. Yang mengancam itu jelas dari kelompok Wahabi, yang jelas. Yang mengancam saya itu kelompok Wahabi. Gitu. Tapi Kayaknya begini, karena Pak. gara-gara apa? Gara-gara apa? Benar, katanya tahjir itu adalah bentuk kasih sayang, itu betul ya? Iya, benar. Tahjir. Jadi itu bentuk nasihat kepada Muslim, kepada kan gini dalilnya tuh. Apa? Adinu annas adinu nasiha liman. Itulah lengkapnya di situ. Lah itu yang terakhir wa amatihim lah itu. Seperti itu. Saya sampai lupa semua karena dalilnya tahdir. Lah tahdir itu bentuk nasihat kepada kaum muslimin itu. Itu kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Jadi mereka keras itu saking sayangnya mereka lah itu. Itu pura-pura, Pak. Itu yang bejatnya akhlak mereka saja, wis. Terus gini Pak, salah satu episode yang antum inget bejatnya akhlak mereka kayak apa Pak? Yang ustadznya ya, Ya, ustadz tadi itu. besarnya. Ustadz Ngancam besarnya. membunuh itu kan gak bejat, Pak. Kan bejat mengancam gunung. Usah mempengaruhi istri agar bercerai. Kemudian itu kan udah bejat itu. Kurang bejat apa lagi kalau dari sisi. Yang itu yang tadi cakar-cakaran, cekik-cekian colan. Ya ada juga yang kayak gitu, itu kan juga sudah termasuk bejat toh ya. Sampai berantem itu kan juga bejat akhlak gitu kan. Itu Jadi berantemnya dari situ gimana? pun saya nggak keluar dari Wahabi loh, Pak. Itu tahun 2010 itu saya nggak keluar dari Wahabi, Mas Yan. Itu berantemnya di Karena mana? saya meyakini itu akhlak oknum gitu loh. Berantemnya di mana itu? Hah? Berantemnya di mana? Di pondok, berantemnya Di pondok. Di depan Pondok. murid apa enggak? Di depan murid-murid, di depan peserta ta'al daurah. Ada daurah dari Syekh waktu itu datang Oh dari Yamas. gitu. Syekhnya lihat nggak? Syekhnya nggak lihat lah, di tempat wudhu itu berantemnya waktu mau sholat Oh dulu. gitu. Di depan muridnya kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Jangan dijawab Pak Jenggot, jangan dijawab. Iya. Kalau Ustadz Aris itu masuknya ke mana Ustadz Ahmad? Ustadz Aris Munandar ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya tuh sedih itu melihat. Ini kan istri beliau itu apa ya?
di Facebook itu saya itu sampai mengamati loh Dokter Ferihana itu seleting sama saya. Beliau dari UII kan ya. Saya dulu dari ITS itu. Jadi waktu di Facebook itu ya saya mengamati lah pergerakan beliau itu. Beliau itu itu bercerai dari suaminya yang Lukmani itu. Nah, dia dari Lukmani. Kemudian menikah lagi dengan kelompoknya Wahabi Roja. Kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Ustaz Aris Munandar yang sekarang ini. Kasihan loh beliau ini Ustadzah Ferihana ini jadi korban terus dari sejak zaman Lukman sampai zaman sekarang sudah hijrah ke kelompok Roja pun tetap menjadi seperti itu. Masya Allah. Kalau saya dapat info itu dulu Ustadz Aris Munandar itu pernah diludahi sama istri yang sebelumnya. Beliau mengaku sendiri pernah diludahi. Ya itu Al-Amas kan dalilnya mungkin. Jangan Alawi. Anak mau bertanya nih Ustaz, apakah sudah menjadi tradisi di Wahabi ini ketika ada artis yang hijrah ke sana langsung dipanggil Ustadz atau Ustadzah? Oh, enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam enggak boleh. Seorang yang mau ngajar itu harus namanya itu harus ditasfiyah dulu, harus dibersihkan dulu. Tasfiyah wa tarbiyah harus masuk proses pensucian. Enggak boleh orang itu langsung ngajar, langsung diambil ilmu itu enggak boleh. Kalau di Wahabi yang sabuk hitam loh ya. Kalau sabuk putih captioner itu ya bisa jadi kalau itu kelompoknya Bib Hura itu. Tapi kalau di Wahabi yang asli harus tasfiyah dulu. Soalnya saya temukan di Facebook itu Peggy Melati Sukma yang dulu antum juga tahulah ketika ada film Gerhana itu seperti apa. Nah sekarang ketika hijrah di Wahabi ini tiba-tiba jadi ustadzah ini. Wahabi yang mana? Nggak tahu saya tuh. Jadi kalau di hijrah di Wahabi itu tiba-tiba jadi ustadzah. Iya, saya nyebut captioner itu karena mereka itu beragama dengan caption rata-rata sekarang itu. Dengan caption misal kalau kalian bangga dengan bid'ah harusnya kalian bangga disebut alul bid'ah lah kayak gitu tuh caption kayak gitu. Terus Allah. Bang Jadi Ahmad, kalau di 7 kelompok itu atau 6 kelompok di atasnya, kalau benar-benar ya dari kelompok Roja sampai ke atas, seorang yang mau ngisi materi itu harus ditasfiyah dulu, pensucian manhaj namanya. Minimal tidak tercemar asy'ariyah gitu. Itu jadi bagaimana sikapnya dengan sifat 20, apakah kamu bisa mengingkari sifat 20 lah kayak gitulah. Harus digitukan dulu, nggak boleh langsung isi. Pak Ahmad atau Ustadz Ahmad, boleh juga saya ingin pengamatan dari Bang Ahmad. Itu kalau mereka itu kan mengatasnamakan Salafi, padahal di tahun dulu-dulu itu sebelum 70 itu nggak ada, bahkan sebelum 80 itu tidak ada yang menamakan Salafi. Lalu bermunculan setelah tahun 90 itu ketika rencana penyimpanan tempat militer di Kuwait itu yang Amerika itu ketika setelah perang Teluk. Pertanyaannya yang paling mewakili Salafi saat ini, apakah Salafi yang berkumpul di komunitas Roja atau Salafinya orang-orang di bawah kepemimpinan Syekh Yahya Al-Hajuri? Jadi kan kadang-kadang yang saya lihat itu kok yang resminya ke non Roja, tapi yang paling banyak dikenalnya itu yang Roja, yang Sururi menurut mereka itu. Sururi ya. Kalau pengamatan Bang Ahmad itu memang faktanya itu yang Salafi yang resmi di atas kepemimpinan lah, kalaupun mereka tidak berorganisasi. Syekh yang disepuhkan itu lebih merestui yang mana? Ustadz Afif kah, atau Ustadz yang Lukman kah, atau Syekh Bukhari kah, atau siapa itu? Dalam pengamatan saya ya Pak, subjektif sekali jadinya. Yang paling tertinggi itu yang semua mengakui bahwa dia ulamanya Wahabi, ulamanya Salafi ya. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semua merujuk ke sana. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau di Madinah. Nah, saya waktu jadi Wahabi pernah duduk bersimpu di depan beliau untuk mengambil ilmu. Alhamdulillah saya muridnya saya. Jadi di situ itu tidak ada perpecahan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini ulama gitu. Nah setelah ini itu ada mulai perpecahan.
Ada yang kemudian nggak setuju dengan Syekh Abdul Razak, akhirnya memvonis Syekh Abdul Razak begini dan begitu. Ada yang nggak setuju dengan Syekh Yahya, ada yang nggak setuju dengan Syekh Robi, itu. Nggak ada yang nggak setuju dengan Syekh Saleh Fauzan. Kalau Syekh Saleh Fauzan masih tinggi ya kedudukannya, seperti itu. Jadi kalau perpecahan ini terjadi di level itu, di level di bawahnya Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bukan itu dilihat, coba lihat. Itu. Jadi kalau kita tarik ke atas, ya mereka itu nggak ada perpecahan kalau di levelnya Syekh bin Baz dan Syekh Albani itu. Seperti itu. Di bawahnya baru berpecah gak karu-karuan. Berpecah banyak sekali. Kalau ini Ustadz Ahmad barangkali kan suka ada di Timur Tengah juga yang mengkritisi komunitas Salafi dari sisi akhlaknya, adab merekanya yang kurang bagus lah dengan sesama Muslim itu. Di antaranya Syekh Abdul Salam Bali, Wahid Abdul Salam Bali, kemudian Mustafa Al-Adawi kalau tidak salah, atau Syekh Nabil Al-Awadi kalau tidak salah, Torik Suwaidan. Itu yang dikritisi itu maksud salafinya salafi yang mana ya itu? Kalau tahu ini Ustaz Ahmad. Salafi yang pada umumnya, Pak. Setahu saya pada umumnya Wahabi itu memiliki akhlak yang seperti itu. Iya, pada umumnya mungkin mereka mengkritik diri mereka sendiri. Saya sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu menulis apa? Buku yang kitab sunnah yang kitab untuk berlemah lembut kan kepada sesama salafi, kepada Ahlussunnah itu kan. Sampai seperti itu karena mereka itu yang mereka butuhkan tazkiyatun nufus kok, Pak. Sebenarnya itu agar hati mereka itu lembut, kepada saudara sesama muslim lembut gitu loh. Jangan jadikan bid'ah itu alasan untuk kasar itu loh, Pak. Mereka itu selalu cari alasan yang membenarkan sikap kasar mereka kepada saudara mereka sesama muslim, Pak. Selalu itu. Saya dulu itu juga seperti itu, kayak gini loh. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita itu cari pembenaran. Kayak sakit nyari obat anti nyeri gitu loh, Pak. Enggak kemudian mengobati sakit itu secara pokoknya gitu. Jadi ketika akhlaknya jelek, mereka itu cari alasan kenapa akhlak saya bisa jelek gitu loh. Boleh dong akhlak jelek kepada ahlul bid'ah gitu loh, Pak. Jadi ini sebenarnya permasalahan mereka ini di kelompok Wahabi ini, akhlak yang jelek gitu loh. Itu. Pak Ahmad, saya izin tanya Pak Ahmad. Ini apa namanya? Di beberapa video saya sempat lihat pernah ada saling tahzir antara pengikutnya Syekh Ali Al-Halabi dengan Robi bin Hadi Al-Madkhali. Sebenarnya permasalahannya apa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu dikritik oleh para ulama tentang kitabnya yang ditulis di situ secara lafadz itu mengandung makna irja. Jadi ini permasalahan yang sebenarnya remeh, Pak. Ya Allah, si Syekh Ali Hasan juga sudah bertobat, artinya ya wes saya ikut kepada Darul Ifta gitu kan. Yang kemudian dan Darul Ifta pun Lajnah Daimah itu ya kelompoknya ulama-ulama kibar Saudi itu sudah mengampuni juga. Tapi sama kelompoknya Syekh Robi nggak diampuni. Kenapa? Ya karena sikapnya masih seperti yang lama gitu katanya gitu. Jadi ada irja di situ gini. Amalan itu bukan termasuk rukun iman gitu. Arya bukan nama apa ya? Iman itu tidak terpengaruh oleh amalan. Nah gitu. Nah ini ada kata-kata Syekh Ali Hasan yang mengarah ke sana bahwa iman itu kekal itu. Amalan seseorang itu nggak berdampak kepada iman. Nah, permasalahan seperti ini loh, Pak. Yang ini padahal maksud Syekh Ali Hasan nggak seperti itu, sudah dijelaskan beliau bahwa maksud saya nggak seperti itu gitu kan. Tapi sama kelompok Syekh Robi nggak diampuni sudah. Ini permasalahan pokoknya itu masalah ada pemahaman irja di dalam kitab beliau, di kitab Syekh Ali Hasan tersebut. Oh, baca. Terus ini Pak Ahmad, ya mungkin ini terakhir soalnya banyak kawan-kawan yang mau nanya juga. Kan sekarang kita lihat fenomena di Saudi itu banyak sekali kan yang bertentangan dengan pola Wahabi yang agak keras lah atau yang moderat. Contoh barusan terjadi di bulan ini yang konser Haifa Wahbi itu, Haifa Wahbi apa Haifa Wahbi itu kan ya luar biasa itu videonya. Itu kan kalau tidak salah ada statement, ada postingan itu Sudais mendukung hal itu. Nah, apakah Wahabi itu masih eksis di Saudi atau memang sudah pindah basisnya?
Maaf ya, ini imam imam Masjidil Haram itu di kalangan Salafi itu tidak masuk ulama. Ya, ini yang saya tahu. Imam Masjidil Haram itu nggak masuk ulama. Jadi fatwa-fatwa beliau itu nggak dihiraukan, nggak masuk kategori diperhatikan gitu, enggak. Jadi ulama Wahabi itu tersendiri, yaitu Syekh Shalih Fauzan dan murid-muridnya, Syekh Robi dan murid-muridnya, Syekh Rabi Al-Madkhali ya, Syekh Mubil dan murid-muridnya, seperti itu. Sedangkan imam-imam Masjidil Haram itu tidak mendapat porsi untuk diperhatikan gitu fatwa-fatwanya. Jadi kalau antum bahas Pak Jenggot, Imam Sudes, tapi Imam ini- siapa? Hah? tapi mereka itu Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi itu selalu dibangga-banggakan oleh mereka. Yaitu Katanya sabuk jangan sabuk ibadah pelangi hanya itu namanya. umroh ke sana. Mereka yang sabuk pelangi yang nggak paham Wahabi itu ya seperti itu. Iya, mereka selalu bilang gini, kalian jangan ibadah haji dan umroh ke sana karena ketika haji dan umroh ke sana diimami oleh orang-orang Wahabi gitu. Padahal di sini ustaz mereka nggak pakai imam-imam itu loh. Terus bagaimana soal ulama-ulama mereka yang sekarang melihat fenomena kayak begitu, Ustaz? Oh ini ya, salah satu yang dari Hajuri saja ya. Ketika dulu saya itu membawakan satu berita gitu ke Ustadz Hajuria gitu ya. Ini salah satu kelompok Wahabi ya, Hajuri itu ya. Di Saudi itu sudah di portal pendaftaran UIM, Universitas Islam Madinah, itu ada foto perempuan tanpa hijab gitu. Ana sampaikan gitu kan ke ustadznya itu ya. Maka ustadz itu astagfirullah, memang Saudi lebih jauh sudah sekarang, sudah melenceng jauh gitu. Jadi Hajuria itu sudah mentahdir Saudi juga. Begitu. Masalahnya kan begini, Pak Mat. Yang jadi kalau kita diskusi dengan orang alim di antara mereka kan enak. Polanya itu data by data, kitab dan kitab. Ya. Tapi kan untuk memahamkan orang awam kadang jawaban mereka, kalian itu tidak melihat yang menjaga Mekah Madinah itu kan Wahabi. Nah sekarang kan kekuasaan Mekah Madinah itu kan dikuasai Saudi Arabia, sedangkan pola pemerintahan Saudi Arabia hari ini kan banyak infonya sampai ke kita. Nah, apa namanya, pemerintah itu masih menganggap ulama Wahabi yang di sana, atau memang ulama-ulama Wahabi yang di sana sudah disingkirkan oleh pemerintah untuk apa namanya mengeksiskan program-program mereka yang kita lihat hari ini? Untuk perkembangan hari ini saya tuh nggak update ya. Yang saya ingat kan sisa-sisa saya di Wahabi ya, bahwa di Wahabi itu ya sekelas Syekh Al-Syekh saja mufti Saudi itu tidak mendapat tempat di mereka itu. Jadi iya ini ya, kalau itu levelnya sudah di bawah Syekh Shalih Fauzan lah. Kalau di mereka itu, jadi Salafi ini memang afiliasinya itu jelas, kecuali kelompoknya Khalid ya, Khalid Basalamah, kelompok yang lain lagi dia kan ke arah mana-mana, mau ke Yordan boleh, ke Ali Hasan Al-Labi boleh, tapi kalau roja ke atas itu nggak seberapa pakai ini ulama-ulama Saudi yang populer, kayak Imam Haromen itu nggak terkenal, imam-imam Masjid Haromen itu nggak terkenal di kalangan mereka, kemudian bahkan muftinya itu ya jarang dipakai fatwa-fatwanya itu. Berarti acuan mereka sebenarnya cuma beberapa orang itu saja, Ibnu Ya, Abdul Wahab, bin Bas. beberapa orang yang memang seperti itu, yang dikehendaki seperti itu. Rata-rata dosen UIM, dosen Universitas Islam Madinah itu rata-rata dari sana. Itu yang menjadi rujukan rata-rata. Seandainya ada Wahabi awam tanya ke ustadznya, contoh ada Wahabi awam tapi melek geopolitik lah, kemudian mempertanyakan keadaan Saudi hari ini, kira-kira apa yang bakal dijawab, Ustaz? Waduh, saya nggak tahu apa yang jawab saya ini. Keadaannya Soalnya kan, seperti ini. Nggih. Keadaannya memang kalau saya lihat kan semakin bergeser ya pemerintah kerajaan Saudi sekarang itu. Itu dia, Ustaz. Sudah madhab negaranya sudah nggak pakai Wahabi zaman dulu sepertinya. Sekarang lebih terbuka kan, itu inklusif, ya kan? Ya. Bahkan patung pun sudah dibuat dan sebagainya. Kan mantap negara. Makanya mereka ini merasa tersingkir. Kalau kita sebagai tulab ya, sebagai pencari beasiswa luar negeri Saudi itu paling kerasa bahwa peran UIM, peran Universitas Islam Madinah itu sudah digeser.
Jadi dulu kan pemegang mandat Wahabiyah itu kan UIM itu kan, yang paling besar menyebarkan dakwah gitu loh. Sekarang peran UIM ini sudah digeser dengan adanya Studi in Saudi. Satu portal, daftar satu portal, dan muadalah UIM itu sudah jarang kepake sekarang karena ada Studi in Saudi ini gitu. Jadi dulu UIM itu memberikan akreditasi kan kepada pondok-pondok di Indonesia gitu kan, bahwa lulusannya bisa langsung daftar kan gitu, tanpa memiliki persyaratan lagi gitu ya, tinggal mengikuti ujian ini dan itu dan sebagainya lah, ya itu ya. Artinya sekarang itu muadalah itu hampir nggak kepake, sudah hampir nggak kepake lagi, sudah nggak kepake. Jadi banyak kan yang ke UIM itu malah ini orang teman-teman Asy'ariyah ini sebanyak di sana itu dari NU. Yang terakhir. Masya Allah. Alhamdulillah. Wahabi yang di bawah sudah mulai gosong nih. Terus itu Ustadz, apa namanya? Kan ada, kalau kita lihat geopolitik sekarang, ada pergeseran pemerintahan Saudi yang dulu dengan yang sekarang. Ya. Ketika ada ulama-ulama Wahabi contoh kemudian mentahzir pemerintah, itu nanti tanggapan pemerintah Saudi seperti apa? Atau memang ulama Wahabi tidak mentahzir pemerintah? Contoh kan kita baru-baru panggil. Tidak ada yang mentahzir pemerintah, Pak. Ya itu pemerintah kan ulil amri, tidak boleh mentahdir, tidak boleh mengkritik. Ya mereka diam, tawakuf, mereka diam mereka. Dan kebijakan-kebijakan konser, kebijakan membuat patung di Madinah, kemudian foto-foto dari dulu kan sudah ada, itu pun diam mereka. Bahkan lihat para pemimpinnya Isbal, ulamanya Isbal pun mereka diam karena ya seperti itu. Ulil amri. Iya, ulil amri. Soalnya begini Ustaz, ada baru-baru beredar video, ada salah satu ulama Wahabi khutbah kemudian mendukung, walaupun apa namanya kita melihat pemerintah itu berzina di depan mata, berzina atau minum khamr di depan mata, ya kita tidak boleh apa namanya mentahzir di depan dia. Kok seperti ini? Iya, kira saya. Ngeri ya. Iya. Maksudnya Ustaz kan kalau dibandingkan kita kan, kita mungkin akan bilang ya kita nanti nasihat, tapi nasihat di kantornya dia supaya menghormati kehormatan dia kan. Tapi dikeluarkan tidak boleh mentahzir ini kan kok beda ya dengan pemahaman Wahabi di kitab-kitab mereka sendiri, Wahabi hari ini. Iya. Ya itulah ulil amri itu kebal hukum, kebal nasihat. Iya, bahkan mereka kebal dari syariat ya. Iya. Enak sudah suci dari ulil amri. Bang Ahmad, kalau Salafi sendiri dari semua sektenya, semua kelompoknya itu, kalau ada perbedaan pendapat antara Masyayikh Saudi dengan Lajnah Daimah misalkan, mereka bersatu lalu beda pendapat dengan Albani, mereka akan mengedepankan pendapat mana? Kalau Salafi, seberapa tinggi Albani itu di mata mereka dan seberapa tinggi Masyayikh Saudiyah di mata mereka? Kalau antara Syekh Albani dan Darul Ifta dengan Lajnah itu jarang terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas murid Syekh Albani itu akan ikut Lajnah Daimah. Cuman yang akan jadi masalah itu ketika Syekh Mukbil berbeda pendapat dengan Lajnah Daimah. Nah ini sering terjadi perbedaannya. Maka murid Syekh Mukbil akan kokoh bersama Syekh Mukbil dan Lajnah Daimah akan diikuti oleh Salafi yang lain, seperti itu. Soal itu Ustaz Ahmad, ada kemungkinan tidak ketika terjadi perbedaan pendapat, maksudnya di luar yang mentahzir ya, ada tidak kemungkinan di antara mereka Wahabi Saudi sendiri yang memegang ajaran Wahabi betul-betul, dia mengatakan begini, oh itu pendapat beliau, ini pendapat kita, tidak usah saling menjara. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Atau itu sering terjadi di antara mereka itu, kalaupun nggak ketemu ya itu saling menghormati itu, sampai di titik itu kalau mereka berbeda ya berbeda mereka begitu. Beda-beda, tapi masih ada lah tetap jalan di antara akar rumput. Oh tetap ada berarti. Iya, jangan lupa karena nasihat kan saling mencintai. Tahdir itu kan nasihat. Tetap jalan. Akhirnya tetap boikotan di bawah gitu. Jadi murid Syekh Mukbil akan memboikot kelompok Lajnah Daimah kalau di bawah ini gitu. Tetap ada pemboikotan ya. Pemboikotan ya, hajar wa jahar namanya. Jahar wa hajar namanya itu. Itu di masalahnya apa? Kok sampai kayak gitu? Masalahnya apa? Hah? Kok sampai tahdir-tahdiran masalahnya apa? Masalah sederhana sekali. Misal bid'atun asr gitu ya. Bid'atun asr hari ini itu adalah jamiah gitu, muasasah. Maka itu dibahas oleh kelompok Syekh Yahya Al-Hajuri. Ya, murid-murid Syekh Mukbil kan itu. Dan kemudian Lajnah Daimah
memfatwakan boleh. Itu hanya metode dakwah, itu wasilah kan gitu. Ya itu. Kemudian disitulah terjadi perbedaan pendapat. Ya, akhirnya yang mayoritas Lajnah Daimah mendirikan yayasan lah. Yang kelompoknya saya Yahya Al-Hajuri mentahdirnya gitu. Contoh lain. Contoh lain. yayasan. Yang lainnya apa? Contoh lain, misal tentang Ali Hasan Al-Halabi. Ini kelompok Lajnah Daimah memaafkan Ali Hasan Al-Halabi, gitu kan? Maka mayoritas menjadi kelompok roja itu, yaitu membolehkan Ali Hasan Al-Halabi. Tapi kelompok Madakhil, ya Madkhali dan kelompok Mukbil menolaknya. Maka tetap aja ditahdir, kamu Halabiyun. Nah itu tahdir. Seperti itu. Jadi di bawahnya berteriak-teriak, atasnya sudah tenang sebenarnya. Itu. Kalau ini, kalau apa? Kalau di Indonesia pengikutnya Halabi, pengikutnya Lajnah Daimah, pengikutnya tadi siapa? Madkhali atau siapa? Ya, Madkhali. Mukbil sama Mukbil. Ya. Orang-orangnya siapa aja? Dari 7 kelompok asnaf tadi yang saya sebutkan itu ya, satu itu Hadadiyah itu kelompoknya Madkhali. Kemudian Hajuri itu kelompoknya Mukbil, Lukman Ba'abdu itu kelompoknya Madkhali, RII itu kelompoknya Madkhali, kemudian Dulkarnain ini kelompoknya RMS ini kelompoknya Fauzan, Madkhali, Mukbil, digabung, di mix. Ini rasa baru ini, mix. Itu kemudian Roja ini kelompoknya Lajnah Daimah dan Yordan, ya, dan Ali Hasan Al-Halabi. Lah Khalid Basalam ini lebih mix lagi. Nah itu. Nah, kalau di antara yang Indonesia ini, yang tingkatannya yang menurut mereka tingkatannya paling suci lah menurut mereka, itu kelompoknya siapa? Ya itu tadi, kalau yang paling mayoritas itu kelompok mix ini yang Khalid Basalamah ini, awam-awam ini kelompok di Khalid Basalamah dan Roja. Kalau mayoritas, tapi kalau paling suci yang ada di Indonesia itu Hajuri. Hajuri. Terus yang di Indonesia pernah nggak di antara ini asnaf ini pernah bertengkar apa enggak? Masalah apa pertengkarannya? Ya bertengkar lah Mas. Ya tadi itu tak sebutkan tadi itu banyak itu masalah yayasan, masalah Ali Hasan Al-Halabi, bahkan majalah pun ya kalau kita misal ya salah satu ini kejadian ya. Mantap. Saya waktu ngaji di kelompoknya di kelompoknya masih kelompok RI ya, masih jadi satu dengan Lukman Ba'abdu ya dulu ya. Asewet masih gabung itu saya kan di situ. Itu ada teman yang bawa majalah As-Sunnah itu. Bawa majalah As-Sunnah yang nongol dikit di tas gitu. Gitu loh. As-Sunnah itu majalahnya Ustadz Yasid. As-Sunnah. Iya benar majalah As-Sunnah ya. Itu nongol dikit kelihatan gitu. Pulang-pulang itu majalahnya sudah hilang itu. Jadi kayak gitu itu contohnya itu. Pamat, seandainya cuman seandainya di pola pikir saya di antara 7 kelompok yang jenengan sebutkan tadi, Pak, ada salah satu saja yang menguasai pemerintahan, contoh mungkin di antara mereka ada yang jadi pemimpin, presiden lah. Kira-kira mereka bakal bersatu enggak atau tetap saling tazir, dan apa yang bakal terjadi kepada kami yang bukan Wahabi? Lihat kelompok mana yang dari 7 asnaf ini ya. Kalau dari kayaknya nggak mungkin lah jadi presiden. Seandainya Pak. Ini Mereka kan punya dana dan doktrin yang kuat ya. Kemudian jadi nih. Datanya kan jadi harus begini toh. G. Mereka ini dari kalangan mereka mau jadi presiden, sedangkan aduh sulit sekali. Kalau mereka jadi presiden seandainya ya. G. Ya tentunya mereka akan mengambil teman-teman dekatnya untuk sebagai penasehat kan. Gitu ya. Jadi ustadz-ustadznya jadi penasehat. Jadi ya akan dipilih yang masuk kabinet ya dari mereka sendiri tentunya. Karena kan manhaj ini kan masalah manhaj. Masalah manhaj itu kan masalah lebih utama. Kecuali kalau yang dari asnaf ke-7, kelompoknya Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin lebih terbuka ya, lebih inklusif gitu. Kelompok Roja mungkin juga lebih inklusif gitu. Jadi kalau semakin ke atas itu lebih eksklusif gitu loh. Itu. Jadi al-wala wal baroknya itu lebih ketat kalau semakin ke atas. Dari bawah itu lebih umum gitu kan ya. Yang nomor 6 lebih umum lagi, nomor 5 lebih. Kalau lebih khusus, kelompok Hadadiyah ini lebih eksklusif lagi dia gitu. Itu video nggak boleh, foto nggak boleh, musik nggak boleh, itu kenceng itu sudah karuan tuh. Terus bagaimana dengan seandainya yang jadi itu ya yang Hadadiyah itu kemudian bersatu lah, kemungkinan berarti yang Roja itu
Khalid Basalamah, dan Khalid Basalamah saja mungkin disingkirkan kayaknya. Ya Apalagi iya alul bid'ah kan mubtadi kan. Foris mubtadi apalagi itu. kita. Iya. Iya. Jadi ring mereka tok yang ahlul sunnah. Jadi mereka itu ya kelompok mereka yang hanya beli segelintir orang itu yang jadi ahlus sunnah itu. Pak Jenggot tak potong. Pernah nggak ada yang sekte asnaf yang paling tinggi ini yang merasa paling suci ini pernah nggak secara eksplisit menyebut ustadz-ustadz yang di luar mereka itu ahli bid'ah atau kafir? Bukan kafir, hizbiyah. Mereka ini menyebut kelompok roja itu hizbiyah. Mubtadi, nggak boleh kita belajar. Mungkin sesat Kelompok ya. roja. Ustadznya Iya, Khalid disebut apa Basalamah enggak? itu sesat. Iya, sesat. Disebut apa enggak? Disebut Kalau di mereknya? kelompok mereka disebut sesat. Apa? Disebut namanya. Siapa Mereka ini namanya? nggak mereka ini jantan. Mereka ini kalau taklim nggak sembunyi-sembunyi. Mereka sebut namanya, sifat-sifatnya disebut, kesalahannya disebut. Contohnya Mereka kalau siapa yang dibid'ahkan, disesatkan? Contohnya? Iya semua. Kalau dulu di absen namanya. Hah? Kalau dulu di absen, kalau ada taklim di absen. Nama-namanya tokoh-tokohnya. Ini siapa saja yang di Kayak Piranda gitu ya. Nah, Firanda sebut. Oh, Ustaz berarti Firanda, itu kesalahannya itu dibid'ahkan. dan sebagainya. Sesat berarti. Iya, jangan mengambil ilmu darinya. Oh gitu. Jangan Terus siapa mengambil lagi? ilmu Siapa darinya, lagi? nggak boleh. Siapa lagi? Abdul Hakim Abdad ya. Abdul Hakim Abdad sebut namanya, dia perokok, sopir dan sebagainya gitu. Di absen begitu, Sat. Di Di absen. Lagi terus. Semua. Ustadz Yasin Jawas, TKI dia. Bukan murid Syekh Utsaimin apa, dia sana TKI gitu. Wih, sampai kayak begitu. Iya. Ustaz Abdul Hakim Abdad itu ahli hadis, tapi dipanggilnya apa? Rokok, sopir. Bukan ahli hadas ya. Oh ya, ahli hadas juga seperti itu. Ngeri. Ngeri. Tapi begini Bang Ahmad, ada yang mau ditanyakan itu ada yang unik. Yang unik itu ada dari kelompok ini yang ditokohkan ini, kelompok Salafi Roja saja sebut saja. Ada tokoh unik yang berbeda dengan kelompok-kelompok Salafi yang pada umumnya. Jadi kalau Salafi yang umumnya itu sudah satu sepakat, satu suara dalam tema fikih misalnya. Lalu ada senior orang Salafi di Roja ini berbeda pendapatnya, sebut saja misalkan Abdul Hakim Abdad dengan Abdul Qadir Jawas. Nah, kenapa masih banyak orang Abdul Hakim Abdad daripada mengambil kepada pendapat Lajnah Daimah? Itu sebabnya kenapa itu, Ustadz Ahmad? Saya nggak tahu. Kenapa seperti itu ya? Nggak tahu saya Maksudnya kenapa begini. kok ngambil pendapat itu. Jadi kan Maksudnya memang begini, contohnya nih, gara-gara contoh. gurunya itu jadi ngambilnya itu gitu aja, mungkin praktis aja. Jadi contohnya begini, misalkan Ustadz Abdul Qadir Jawas itu sama Abdul Hakim Abdad itu, terutama Abdul Hakim Abdad itu sangat membid'ahkan jumlah taraweh yang melebihi, karena Iya. melihat fakta di lapangan di Saudi Arabia maupun di fakta di lapangan itu mengakui ada yang mengamalkan di atas 11 rakaat, sekalipun mereka tidak mengamalkan itu, tapi tasamuhnya itu ada. Tapi kalau Abdul Hakim Abdad kemudian yang para pengikutnya itu menolak total itu. Maka jadi Iya. pertanyaannya, kelompok itu sendiri jadi murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad akan ikut Ustadz Abdul Hakim Abdad. Oh, Ada juga jadi sendiri. murid-murid Ustadz Abdul Hakim Abdad yang sesama Ustadz Wahabi ya diambil mana yang enak buat mereka.